أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Di dalam tafsir Jalalain Wadhkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad. Disuruh mengingat-ingat oleh Allah, disuruh merenungkan. Ada kaitannya di dalam Al-Quran itu dengan ayat sebelumnya, karena waw di sini ada waw penghubung. Pada ayat sebelumnya, ayat 29, Allah menegaskan bahwa bumi dan segala isinya Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar dapat diambil manfaatnya. Oleh karenanya, tugas manusia adalah memakmurkan bumi, agar bumi diurus dan dijadikan pelajaran apa-apa yang terjadi di bumi. Pada ayat ke-30 ini, lalu Allah menyatakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Idza qala rabbuka lil malaikati, ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, kata Allah, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi khalifah maksudnya ya khulufuni fi tanfidh ahkami fiha wa huwa Adam. Jadi untuk menggantikan aku, kata Allah, dalam melaksanakan
hukum-hukumku di bumi, yaitu Adam. Jadi Adam hendak diangkat oleh Allah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan di muka bumi. Sehingga Adam disebut sebagai khalifah fil ardi. Jadi tugasnya memakmurkan bumi yang mesti ditata, dikelola, dijaga, dirawat, yang nanti manfaatnya juga untuk manusia. Mendengar pernyataan Allah, lalu malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Rabb, Engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi orang yang suka mengadakan pengerusakan dengan mengerjakan perbuatan maksiat. Wa yasfikud dima'a, dan mengadakan pertumpahan darah dengan membunuh, kama fa'ala Banul Jan wa kanu fiha, sebagaimana yang dulu pernah dikerjakan oleh bangsa jin. Ketika itu bangsa jin jadi penghuni bumi. Falamma afsadu arsadallahu alaihimul malaika fataraduhum ilal jazairi wal jibal. Dulu bangsa jin yang menjadi penghuni bumi, setelah mereka mengadakan pengerusakan di muka bumi, lalu Allah mengutus para malaikat. Para malaikat lalu mengusir bangsa jin ke gunung-gunung dan ke pulau-pulau. Nah, inilah yang barangkali menjadi dasar malaikat lalu bertanya kepada Allah berdasarkan pengalaman. Dulu bangsa jin tinggal di bumi, mereka mengadakan pengerusakan. Sekarang engkau akan mengangkat orang yang bisa jadi tidak berbeda dengan bangsa jin, yaitu manusia. Sementara kami bertasbih dan memujimu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, sedangkan kami bertasbih, bertahmid, kami mengucapkan subhanallah wa bihamdi wa nuqaddisu lak, dan menyucikan kamu dari sifat-sifat yang tidak layak untukmu. Itu keadaan kami. Sehingga fa nahnu ahaqqu bil istikhlaf, jadi kamilah, kata malaikat, yang lebih layak untuk menjadi khalifah di muka bumi dibandingkan dengan Adam. Karena Adam akan mengadakan kerusakan dengan mengerjakan maksiat-maksiat, durhaka kepadamu,
akan mengadakan pertumpahan darah sebagaimana bangsa jin dahulu melakukan itu. Menjawab perkataan malaikat, lalu Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun minal maslahati fi istikhlafi Adam. Kata Allah, hai malaikat, sungguh aku lebih tahu, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Kata Allah kepada para malaikat, aku tahu kemaslahatan mengangkat Adam sebagai khalifah di muka bumi. Aku yang tahu. Kata Allah, wa anna dzurriyyatahu bihim al-muti'u wal 'asi fayadhharul 'adlu bainahum. Adam dan keturunannya ada yang taat, ada yang berbuat maksiat, maka nanti akan jelaslah keadilan di kalangan mereka. Mendengar pernyataan Allah, lalu malaikat berkata, faqalu la yakhluqu rabbuna khalqan akramu alaihi minna. Tuhan kami kan tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kami, kata malaikat. Dan juga Tuhan kami tahu bahwa kami lebih dahulu dari Adam, dan penglihatan kami jelas nyata apa yang tidak dilihat oleh Adam. Kami tahu karena kami diciptakan lebih dahulu. Itu pernyataan malaikat. Nah, pertanyaan malaikat kepada Allah itu tidak menunjukkan bahwa malaikat adalah sombong. Tidak menunjukkan bahwa malaikat itu nantang atau memprotes. Karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan pernah durhaka kepada Allah. Para malaikat tidak akan pernah nantang Allah, karena malaikat selalu taat dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernyataan malaikat atau pertanyaan malaikat, pernyataan adanya keingintahuan dan heran kenapa Allah menjadikan Adam sebagai khalifah sementara malaikat bertasbih, bertahmid, menyucikan Allah. Jadi ada rasa keingintahuan. Tentu Allah mengangkat Adam sebagai khalifah karena Adam memiliki kelebihan dibandingkan para malaikat. Dan nanti akan kita jelaskan pada ayat berikutnya, ayat 31, bahwa Allah memberikan ilmu yang luar biasa kepada Adam. Sadaqallahul azim.